Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen ujian kecerdasan Jajak Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mubarak mata pelajaran sejarah dan Islam kelas 7 MTS Mari Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kerja pada praktek pembelajaran untuk pemenuhi yang kinerja berbeda jam tahun 2022 dengan tema Kisah Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Subtema respon terhadap Nabi Muhammad SAW di Madinah. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang bisa lakukan. Semoga bermanfaat. Mohon masukannya, semoga pembelajaran yang telah saya lakukan di masa yang mendatang akan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022. Ada yang nggak masuk hari ini? Ini Israel. Ini Israel. Izin. Materi kita kali ini sudah saya sorot di layar. Bentar, materi kita sebelumnya kemarin mengenai strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, saat ini kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu strategi menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Tapi kita merujuk pada Madinah. Nah, apa indikatornya? Jadi dikembangkan menjadi kalimat yang lebih khusus, mengidentifikasi peristiwa Badar dari materi kita nanti. Terus kemudian perang Uhud, terus kemudian perang Khandaq dan perjanjian Hudaybiyah. Yang terakhir adalah merekonstruksi. Berarti tugasnya nanti yang kita lakukan, maksudnya tugas ini tugas diskusi antar kelompok. Merekonstruksi strategi dakwah Muhammad di Madinah. Nanti seperti apa tentang ini? 3 hal ini dan perjanjian yang terakhir perjanjian Hudaybiyah. Tujuannya adalah siswa dapat menganalisis peristiwa Badar, strategi Uhud, Khandaq dan perjanjian Hudaybiyah. Ini tujuannya. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita kali ini ya ini ada 2 ini. Yang kedua, dapat merekonstruksi strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Merekonstruksi itu menceritakan kembali atau memahamkan lebih dalam lagi berkaitan dengan peristiwa tersebut. Jadi bisa mengaitkan, mampu mengaitkan dengan
situasi saat ini atau mungkin hal yang sama. Sebelum melanjutkan materi ini, mengingat sedikit materi sebelumnya, yakni tentang mulai dakwahnya Rasulullah, mulai Rasulullah melakukan dakwah di Madinah itu bagaimana. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk mengetahui seberapa jauh kalian masih mengingat materi yang lalu. Kira-kira apa alasan Rasulullah melakukan hijrah itu? Hijrah ke Madinah. Kenapa kok memilih Madinah, bukan memilih tempat lain? Alasannya apa tadi? Karena penindasan orang-orang musyrik Quraisy yang luar biasa terhadap Nabi dan para sahabat. Apa kira-kira? Alasan yang kedua, Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah itu dari kota Mekah menuju Madinah itu didampingi siapa? Sahabat yang mendampingi. Siapa? Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang mana? Yang mendampingi. Abu Bakar. Terus kemudian saat itu inisiatif Rasulullah juga diantaranya melakukan hijrah itu adalah ada perjanjian Aqabah. Nah, Aqabah itu berapa kali terjadi? 2 kali. Oke, 2 kali. Perjanjian Aqabah itu sebenarnya mengenai apa tadi? Ada yang tahu? Gimana? Coba diulang. Itu yang pertama. Yang kedua? Penduduk Madinah yang berperikat kurang lebih 73. Jadi yang kedua lebih banyak. Nah, itu diantaranya adalah alasannya masyarakat Madinah itu sudah jenuh dengan arus dan suku Hajraj. Itu yang sudah bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun lamanya itu nggak pernah akur. Akhirnya mereka jenuh dan ingin kedamaian. Disitulah menginginkan termasuk kehadiran Rasulullah. Tapi perbedaan nanti dakwahnya di Madinah dan Mekah itu juga berbeda. Meskipun pada kenyataannya di Madinah itu diterima, tetapi juga ada beberapa kelompok yang menolak. Di antaranya kelompok Yahudi. Yang di situ nanti tercetuslah kaitannya dengan peristiwa perang Badar, itu juga ada kaitannya dengan Yahudi. Nah, lanjut literatur atau bacaan yang berkaitan dengan perang, baik perang di Indonesia maupun perang yang terjadi di Madinah saat itu. Oke, sebelumnya akan kita bagi kelompok dulu menjadi kelompok utama atau kelompok awal. Kemudian dari kelompok awal nanti akan kita bagi lagi menjadi kelompok inti atau disebut kelompok ahli. Nah, gitu ya. Nah, nanti dari jumlah siswa yang saat ini hadir ini dibagi berapa ya? 6 cukup bisa. Jadi kalau jumlahnya ada berapa ini? Ada 32, iya 32. Berarti nanti satu kelompok 5 sampai 6. Ada yang 5, ada yang 6. Nah, itu nanti kita bagi, terus sementara tempat duduknya kita ubah supaya ada suasana baru. Jadi nanti bangku 3 ini dijadikan satu, terus kalian duduk melingkar, dibagi menjadi 6 karena kelompoknya kita ada 6. Paham ya? Oke, silahkan sekarang bangkunya kalian jadikan satu, 3. Ini 3. Oke, silakan berdiri. Dijadikan satu. Di bangku pertama kursinya dikeluarkan dulu, terus dijadikan satu. Nah, berarti nanti perhatikan, nanti berarti ada 4 kelompok lagi yang saya ambil dari kelompok inti. Nah, di situ nanti membahas setiap kelompok saya bagi ke dalam bagian materi belajar saja.
ada yang kebagian urut saja, ada yang kebagian kanda saja, dan ada yang kebagian perjanjian. Terus yang kelompok 5 dan 6 itu nanti saya kasih materi tentang ini, tentang 7 peristiwa penting berkaitan dengan perang yang terjadi di Indonesia pada masa penjajahan. Karena nanti itu kaitannya adalah materi itu digunakan untuk semacam perbandingan, atau kita nanti mencari persamaan dan perbedaan dari peristiwa yang terjadi di Indonesia dan peristiwa yang terjadi di Madinah. Jadi tujuannya semacam itu. Pasti nanti ada semacam suatu permasalahan ataupun pemahaman berkaitan dengan itu, apakah ada persamaan dan perbedaan dari peristiwa tersebut. Itu kita bisa melihatnya setelah kita mempelajari materi ini. Nah, sekarang silahkan yang kelompok yang urut 1 itu berkumpul di sini. 1, urutan 2 di sebelahnya sini. Nanti ini jadikan 1. Terus urutan 3 dan urutan 4. 1, 2, 3. Ini nanti setelah ini kalian berdiri ke tempat duduk atau kelompok baru lagi, yaitu kelompok inti 4 tadi. Terus yang 5 di sebelah sini. Ini yang 5. Jadi ada yang kosong nanti 1. 5 ini khusus nanti akan saya berikan materi. Nah, di situ nanti kalian tinggal menuliskan di sini langkahnya supaya kita bisa mengetahui apa yang bakal kita bahas. Setidaknya kalian harus mencari konsep. Semisal begini, perang Badar. Perang Badar itu apa penyebabnya? Itu namanya konsep. Terus kapan terjadinya mungkin, atau siapa yang penyebabnya apa? Terus di mana? Itu mungkin konsep. Jadi nanti kalian bisa mengisi di lembar sini, sudah saya siapkan. Tinggal mengisikan konsepnya apa yang kamu temukan, konsep penting. Jadi hal penting itu namanya konsep. Kamu tuliskan di situ. Setelah selesai ya selesai. Kemudian kembali kepada kelompok awal tadi atau kelompok semula. Setelah ke kelompok semula, baru kalian mengerjakan tugasnya, yaitu permasalahan yang bakal kita bahas. Jadi pahami ya? Oke. Sekarang berarti sebelum saya bacakan ini, silahnya dulu. Ini saya bacakan dulu. Satu kelompok saya kasih tugas. Di halaman 85 itu ada materi berkaitan dengan yang sempat saya hasil tadi di layar. Ada perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq, termasuk perjanjian Hudaybiyah. Bagian perang Badar, Uhud, Khandaq, terus perjanjian Hudaybiyah. Itu ada 7 perang toh? Kamu lingkari yang saya sebut. Kamu lingkari dulu. Silakan yang lain dipelajari, saya kasih waktu 10 menit untuk membaca. Terus kamu tulis konsepnya di sini. Ini satu kelompok satu aja. Diisikan ini. Kamu tunjuk perwakilan diusahakan bisa terlibat semuanya. Ini saya pinjam. Semuanya punya tanggung jawab. Bagi yang tidak terlibat nanti berarti dia harus kena hukum di kelompoknya. Maksudnya kalau dia ada pertanyaan atau permasalahan yang berkaitan dengan materi tersebut, dia tidak bisa memberikan sumbangan informasi, kasih hukuman sendiri sesuai dengan keputusan kelompok masing-masing. Pokoknya aku terserah, ya kasih hukuman. Biar dia punya itu yang saya lingkari kamu baca. Terus kamu tuliskan konsepnya di yang sudah saya berikan tadi. Kalau gak cukup bisa kamu tahu di belakangnya. Konsep itu sebenarnya apa saja? Kalau ingin tahu konsep itu hal yang penting, di situ kamu baca dulu perintahnya. Nomor 2, daftar pertanyaan itu. Mungkin kamu menemukan sebuah hal yang kamu anggap itu kamu masih bingung. Sebenarnya apa tuh maksudnya ini? Kamu tuliskan di situ. Itu sebagai daftar pertanyaan kamu. Nanti kita bahas. Yang merasa
ada kesulitan, Pak ini harusnya bagaimana atau kesulitan apa? Silakan kamu tanya ke saya, ya. Nanti saya bantu. Terus untuk konsep itu minimal 5. Kamu bisa membuat lebih gak apa-apa, Pak. Minimal 5. Apa itu konsep? Saya ulang lagi. Yang kamu dapatkan dari hasil membaca materi itu yang penting mana, terus kamu tuliskan. Ya, menuliskan itu tidak harus bahwa kamu menemukan konsep penting di buku di materi perang Uhud, Pak, bisa. Oh, di sini, Pak. Itu jangan kamu tulis persis kalimatnya sama buku. Bisa kamu simpulkan sendiri, jadi akan lebih ringkas. Nanti kalau ada teman kamu yang sudah siap atau kelompok yang sudah siap, silakan mempresentasikan dengan berdiri aja, cukup berdiri di tempatnya. Terus kelompok yang lain mendengarkan, karena mungkin saja berdiri nanti. Halo, nah, mungkin saja apa yang disampaikan ke kelompok lain itu nanti kamu kan bisa mendapatkan informasi tersebut. Dengan dapat informasi tersebut, setidaknya nanti kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan materi itu kamu akan tahu. Jadi menambah wawasan kamu berkaitan materi itu. Jadi tolong kalau ada teman yang mempresentasikan membaca itu jangan dibiarkan, perhatikan dengan baik-baik. Kalau memang ada yang kurang, kamu bisa menambahkan. Jadi kamu punya hak untuk menambahkan atau mungkin memberikan hal lebih dari apa yang kamu tahu. Paham ya? Sekarang coba kelompok mana yang sudah siap? Oke, kelompok 1. Silakan berdiri. Berdiri. Bapak. Nah, oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Badar terjadi di lembah Badar pada tahun 624 Masehi. Dari kemenangan perang Badar kita membuatkan kesan tersendiri umat Islam maupun kafir Quraisy. Antaranya sebagai berikut: 1. Semakin solid kekuatan umat Islam di Madinah. 2. Menjadi dasar permintaan Nabi di Madinah. 3. Kemenangan militer umat Islam yang pertama. 4. Semangat jihad perang Badar sangat berpengaruh terhadap dakwah Islam pada hari-hari berikutnya. Berdiri. Dari sini aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konsep beberapa hal penting dari materi perang ini. 1. Setelah kalah dalam perang Badar, kafir Quraisy maka merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam. Yakni pada bulan Ramadan Hijriah atau Ramadan dengan mengambil 1.000 pasukan Madinah, 200 pasukan Madinah dan 700 orang Quraisy di bawah Berapa jumlahnya? 3. Dalam perang diantaranya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Khalid bin Walid pimpinan pasukan berkuda Quraisy berputar kemudian untuk kembali menyerang sampai akhirnya berhasil melumpuhkan pasukan Umat Islam. 5. Nabi Muhammad SAW berpesan agar para pemanah tidak meninggalkan tempat dengan alasan apapun. 6. Nabi Muhammad menyusun strategi perang pasukan ditempatkan di belakang bukit dengan dilindungi oleh 50 pemanah. 2. Daftar pertanyaan yang sulit dari materi perang Uhud yaitu: apa maksud dari pasukan umat Islam tergoda dengan harta benda yang ditinggalkan musuh? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1. Konsep beberapa hal penting dari materi perjanjian Hudaybiyah. 1. Isi perjanjian Hudaybiyah. 2. Perjanjian Hudaybiyah membuka peluang bagi Nabi Muhammad dan umat Islam antara lain: 1. Legitimasi pemerintahan Islam. 2. Fokus penyebaran Islam. 3. Nabi Muhammad mengirim utusannya ke berbagai kerajaan, tetapi hanya gubernur Persia yang masuk Islam
dan banyak dari mereka menolak secara halus bahkan sampai mengirim hadiah. 4. Penolakan paling kasar adalah Haris Al-Ghazani, raja hijrah yang membunuh utusan Nabi Muhammad. 5. Peperangan di Mu'tah. Kemampuan Khalid bin Walid yang menaruh mundur pasukan Islam dari kepungan pasukan Al-Ghazani membuat kagum masyarakat di sekitar tersebut dan banyak kabilah yang masuk Islam. 2. Daftar pertanyaan materi yang sulit dipahami. Apakah arifan Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian menarik simpati para pembesar Quraisy? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7. Perang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Perang gerilya. Sejak perang ini terjadi pada pagi hari tanggal 1 Maret 1949. Serangan besar-besaran ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan fokus utama di Yogyakarta. Dalam waktu 6 jam, kota Yogyakarta berhasil dikuasai oleh pasukan Indonesia. 3. Bandung Lautan Api. Pada 22 Maret 1946, 200.000 penduduk Bandung membayar rumah mereka, lalu menuju ke pegunungan di selatan Bandung. Tujuannya untuk mencegah tentara Sekutu dan Nica memakai Bandung sebagai markas strategis militer. 4. Perang Diponegoro. Perang besar yang berlangsung selama 5 tahun 1845 sampai 1830 sesuai masyarakat Jawa berperang hingga titik darah penghabisan demi melawan Belanda. Pasukan Jawa banyak yang gugur karena dilemahkan oleh penyakit malaria dan disentri. 6. Operasi Trikora. Panglima perang dalam misi ini adalah Mayor Jenderal Soeharto. Pertempuran dahsyat pun terjadi di Laut Araf pada 15 Januari 1962. Dalam pertempuran ini, Komandoi Yosudarso gugur karena ditembak oleh kapal Belanda. Konflik berakhir dengan persetujuan New York pada 15 Agustus 1965. Serangan 10 November 1945. Serangan 10 November 1945 atau juga dikenal sebagai pertempuran Surabaya adalah pertempuran dramatis yang akan selalu dikenang. Peristiwa ini didahului oleh insiden perempukan bendera merah putih biru di Hotel Yamato pada 18 September 1945. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti untuk tugas konsep selesai. Dari tugas konsep ini nanti ini sebagai acuan kalian kepada tugas di kelompok utama nanti yang kalian perlu mencari persamaan dan perbedaan dari peristiwa perang Badar, Uhud, Khandaq dan perjanjian Hudaybiyah dengan kejadian yang terjadi di Indonesia berkaitan 7 perang tadi dan hal proklamasi. Proklamasi tahu kan? Tahu. Itu kan awal bisa pada saat tahun 1945 kembali ke kelompok utama. Nah lagi seperti tadi kelompok 1 ya di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan 6 sampai 6. Silakan kembali ke tempat duduk. Akan saya berikan materi ini. Kita sudah punya bahan, tinggal menggunakan bahan. Misalnya semana. Tadi kan kalian mencari bahan, sudah dapat bahan, tinggal menggunakan bahan tersebut. Maksudnya apa? Materi yang sudah kamu dapatkan tadi itu untuk mengerjakan materi berikutnya berkaitan dengan mencari persamaan dan perbedaan peristiwa tersebut. Nah, karena waktunya kita sudah habis, ini kita bisa melanjutkan di pertemuan berikutnya. Paling tidak pertemuan nanti apa yang harus kita lakukan kamu sudah tahu, karena sudah diawali sejak pertemuan kali ini. Gitu ya. Kita akhiri kegiatan ini.
kira-kira apa yang bisa kita ambil dari kegiatan kita kali ini termasuk materi yang kita dapatkan? Apa kan? Ada yang bisa membantu? Oke, kita awali dari materi perang Badar. Penyebab utama dari perang Badar itu apa? Tadi yang Badar. Coba dari yang lebih spesifik lagi. Perintah Abu Sufyan kepada Nabi Makkah untuk melindungi khalifahnya yang sedang dalam perjalanannya pulang dari Syria. Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Makkah dengan penafsiran bahwa khalifah mereka dicegat oleh umat Islam. Oke, bagus. Saya tambah. Ini proses, istilahnya proses belakangan itu. Ya itu termasuk tapi proses belakangan. Yang pertama itu sebenarnya orang Yahudi. Rasulullah hijrah ke Madinah itu kan cenderung diterima memang ketimbang di Mekah ya. Tapi di Madinah tersebut ya ada aja orang pasti gak suka. Jadi wajar aja kalau ada orang gak suka kepada kita atau kalian. Nabi, seorang nabi aja yang membenci aja orang yang syirik. Buktinya orang Yahudi saat itu gak berani menyampaikan terang-terangan, tapi dari belakang secara diam-diam sudah menaruh ketidaksukaan kepada Rasulullah. Karena tidak punya tempat dan tidak punya relevan kepada orang Mekah yang tahu konflik utamanya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan konfliknya di Mekah. Berarti minta bantuan supaya menyebar isu tadi yang disampaikan teman kamu, menghalangi, bukan menghalangi atau merampok toh, tapi informasi yang beredar kalau orang Islam merampok orang Mekah yang pulang dari Syria. Bukan kurang ajar toh? Apa namanya itu? Fitnah. Akhirnya orang Mekah karena sudah memang tidak suka dengan Nabi, dengar informasi itu, ya sudah naik pitam. Akhirnya terjadilah yang pertama kali perang Badar. Alasannya? Nah, karena apa? Terjadi, ya betul, terjadi di bisa itu lembah, bisa itu sumur, bisa itu nama pemilik sumur. Tapi apapun itu yang terjadi, yang jelas terjadi di Badar. Prosesnya tadi sudah saya baca. Kemudian sekarang beralih ke materinya. Perang Uhud itu perang yang terjadi sebelum atau setelah Badar? Setelah. Berlangsungnya itu berapa tahun setelah perang Badar? 1 tahun. Wong 24 ke 25 ini 624 ke 625 berarti 1 tahun. Karena merasa kalah di perang Badar, gak terima. Cara Jawane orang ini jaga ini gengsi. Wong pada saat perang Badar jumlahnya orang kafir itu 1000. Orang Islam hanya 313. 1 banding 3. Logikanya kalau memang perang saat itu, logikanya kalau zaman perang saat itu, 1 orang harus berhadapan 3 orang. Kalau tidak mampu ya mesti kalah. 1 banding 3. 1000 musuh 313. Juga bandingan ya. Tapi apapun itu yang terjadi, kita buktinya menang. Makanya itu akhirnya menjadi motivasi umat Islam semakin besar untuk mengembangkan berdakwah Islam di Madinah dan di sekitar. Alasan kok bisa kalah di perang Uhud itu apa? Padahal sebenarnya itu sudah menang dari sejarah yang kita ketahui. Ada yang tahu? Betul. Jadi karena tergiur harta benda. Makanya manusia itu ada 3 hal yang menggoda manusia secara keseluruhan, secara universal. Kita pun juga sama. Harta, tahta, wanita. Loh, betul itu. Sekarang kejadian apa yang pada akhirnya paling tidak 3 hal ini? Makanya Rasulullah kan pertama, hentikan dakwah, nanti saya ganti dengan harta. Rasulullah gak mau. Tahta menjadi diangkat presiden di Mekah, gak mau. Terakhir apa? Dibawakan wanita, suruh pilih saat negeri Mekah yang kamu inginkan, silakan kamu nikah. Gak mau. Makanya yang 3 ini.
Patih Gajah Mada begitu kuatnya, pada akhirnya ya juga luluh dengan 3 hal ini. Kalau dalam harta, ya tahta. Harta, beliau seorang patih atau wakil presiden. Tahta dia sudah punya. Apa yang bisa terjadi? Wanita. Mana hal yang tidak terjadi saat itu? Nah, pada materi ini perang Uhud juga sama. Amanah penting sekali. Saat itu sudah dikasih wanti-wanti, jangan turun dari bukit apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, berarti wajib atau sunnah? Wajib. Nah, kalau kamu sudah dapat amanah, kita semua harus dilaksanakan. Karena meskipun itu kecil, kalau kita sepelekan menjadi hal besar. Padahal hanya turun, kamu tahu salahin turun dari bukit ke bawah, kan tidak salah. Tapi karena itu amanah. Nah, pasukannya Khalid saat itu kan belum menjadi Islam, masih kafir saat itu. Dan Khalid dalam peperangan dalam sejarah baik sebelum Islam maupun memeluk agama Islam belum tahu kalah. Makanya Khalid itu sampai mau meninggal aja nangis kan, lucu. Kudune senang dong meninggal di rumah. Dia amat sedih. Saya ini panglima perang kok mati di kamar di sini. Pengen mati nih meja perang. Nah, karena orang itu nggak tahu takdirnya kita mati dalam kondisi apa. Yang kita inginkan adalah mati dalam kondisi khusus. Nah, itu harapan kita semua. Nah, Khalid semacam itu. Setelah orang Islam yang diberi amanah di mana tadi? Bukit, karena tahu harta rampasan perang itu berharga, mereka turun. Padahal Khalid bin Walid itu punya strategi. Kuncinya kemenangan Islam itu gara-gara ada pemanah yang ada di bukit. Kalau dia sudah turun, berarti sudah lemah. Maka saat itu kelihatannya Khalid itu pulang, mundur. Tapi melihat turunnya orang Islam dari bukit, dia kembali lagi melingkari bukit. Gak kelihatan. Nah, otomatis posisinya menjadi di belakangnya umat Islam. Ya tinggal menempuh. Hampir saja Rasulullah terbunuh, tapi gak akan mungkin. Nabi sudah di setting menjadi Nabi dan Rasul. Kalau wafat saat itu ya berarti sejarah selesai. Gak akan mungkin. Allah pasti punya rencana lain. Bagaimanapun caranya Rasulullah tetap selamat. Akhirnya Rasulullah dibawa ke bukit dan beliau selamat. Tapi itu menjadi pelajaran. Ternyata kesalahan yang kita alami, kesalahan umat Islam yang dialami, kesalahan kita yang pernah kita alami juga, itu menjadi batu loncatan sebagai pelajaran kita supaya kita lebih berhati-hati. Mungkin kalau perang Uhud itu menang lagi, perang Khandaq mungkin kalah. Karena perang Uhud itu kalah, maka umat Islam berbenah diri. Apa yang salah pada diri kita? Satu adalah amanah. Jadi amanah penting sekali. Setelah itu kekuatan Islam semakin bertambah. Memang saat itu drop ya kondisinya. Down. Banyak umat Islam yang wafat, jumlah syahid mati pisan. Drop. Tapi dibesarkan hatinya, ditunjukkan alasan kenapa kita bisa kalah. Kita cari masalah permasalahan dan kita akan mengetahui ternyata masalahnya adalah kuncinya di amanah. Kita dijalankan. Mungkin saja saat itu agak sedikit bersabar sedikit, kita sudah berhasil. Sekarang kita agak sabar. Jadi sabar dan amanah. Sama juga tadi mengerjakan juga harus sabar. Kok angel Pak? Ya bersabar. Sesuatu hal sulit itu karena kita belum mendapatkan. Kalau sudah dapat, mudah. Pertemuan berikutnya kita melanjutkan dengan tugas yang hampir sama. Nah, ini belum selesai sepenuhnya, masih ada tugas untuk melanjutkan materi ini. Nah, paling tidak pertemuan kita kali ini sebagai dasar kalian dan sebagai pengalaman kalian. Oh, tugas berikutnya semacam ini. Saya harus bisa memperbaiki diri yang tadi merasa ada banyak kekurangan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah.